Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan menyoal rumah sehat isoman dan sudah bersama Pak Andri Arianto selaku pengamat kebijakan publik UINSA dan saat ini sudah terhubung dengan relawan COVID-19 Surabaya yakni Pak Kusnan Hadi melalui sambungan Zoom atau online. Selamat siang Pak Kusnan. Selamat siang Mbak. Baik, Pak Kusnan dan juga Pak Andri, ini ada berita berkaitan dengan penolakan dari adanya rumah sehat yang berada di Kelurahan Mulyorejo, Surabaya. Dan ternyata tidak semua warga ini setuju dengan adanya rumah sehat untuk ruang isolasi di setiap kelurahan di Surabaya, seperti di rumah sehat yang berada di Kelurahan Mulyorejo atau bekas Kelurahan Mulyorejo. Seluruh warga RT 6 dan RW 1, RT 6 RW 1 Kelurahan Mulyorejo mendatangi rumah sehat yang merupakan rumah isolasi bagi warga tanpa gejala di kelurahan setempat untuk bertemu dengan perwakilan dari Pemkot Surabaya. Karena ada penolakan dari warga, Pemkot pun mendengarkan aspirasi mereka dan menjelaskan peruntukan rumah sehat tersebut. Warga yang menolak pun adalah warga yang tinggal dekat rumah sehat. Namun setelah mendapatkan penjelasan, warga dapat menerima keberadaan rumah sehat tersebut dan meminta pemerintah kota melakukan pengawasan dengan ketat. Baik, saya langsung saja ke Pak Kusnan Hadi. Pak Kusnan, ternyata masih banyak penolakan yang ada di masyarakat, terutama kota Surabaya berkaitan dengan rumah isolasi atau rumah sehat di kota Surabaya. Apakah juga berada di daerah lain seperti di luar Mulyorejo ini juga masih banyak yang menolak adanya rumah sehat tersebut? Kalau pribadi saya sih menginginkan bahwa masyarakat harus bisa menerima saudaranya yang sakit kan gitu, jangan menolak begitu lah. Ada banyak kasus ada di beberapa tempat itu yang rumahnya kecil, orang tuanya kena kan gitu, habis itu isoma tapi tidak punya kamar tidur bersama. Gimana terus cara kalau tidak mereka yang ada di situ, yang di dalam rumah itu dipindah kan gitu. Ya semoga aja penolakan ini hanya ada di 1, 2, 3 tempat. Bahwa Surabaya ini tempatnya gotong royong. Surabaya ini tempatnya orang-orang yang berani saling membantu. Nah kalau kita ini tidak bisa membantu kota, tidak bisa membantu negara, dan tidak bisa membantu warga kita yang sakit, ya itu bukan sikap arek Surabaya sih sebenarnya kayak gitu, tidak gitu. Mungkin juga untuk pemerintah kota atau provinsi lebih banyak sosialisasi kepada warga sekitar yang tempatnya untuk isoman mandiri itu, bahwa rumah sakit kita semua sudah penuh kan gitu. Di beberapa tempat untuk tenda-tenda lagi juga sudah penuh. Kalau kita punya tempat di kampung kita yang bisa untuk isoman warga yang sakit, kenapa tidak kita butuhkan? Kenapa tidak kita berikan? Baik, itu merupakan salah satu solusi dari Pemkot Surabaya agar tidak muncul klaster baru atau klaster dari keluarga, terutama juga rumah sakit yang ada di Surabaya juga sudah penuh atau overload begitu ya Pak. Tanggapan dari Pak Andri? Di kampung kita juga, baik. Benar. Baik, saya mendengarkan komentar dan juga pendapat dari Pak Andri Arianto. Bagaimana dari pemerintah kota sendiri? Apakah ini memang mereka lebih banyak diam sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga ini kurang sehingga ada penolakan begitu? Nah, memang berat ya dalam kasus pandemi yang tinggi seperti kota Surabaya. Berharap ada kebijakan yang perfect, yang sempurna, yang mengikuti proses akademis itu memang tidak ideal, karena mau tidak mau Pemkot ini harus gerak cepat untuk menurunkan level pandemi di kota Surabaya yang dan menurut data sudah masuk level 4. Nah ini kan harus segera diturunkan, kalau tidak ancamannya akan lebih banyak, termasuk ancaman ekonomi. Namun kemudian menurut saya itu memang penjelasan awal akan digunakan gedung sekolah sebagai tempat rumah sehat itu yang memang menjadi trauma di masyarakat. Traumanya adalah anaknya nggak bisa sekolah, malah sekolahnya buat tempat ruang isolasi gitu. Itu yang
awalnya seperti itu. Namun yang perlu dijelaskan pemerintah kepada masyarakat secara umum itu pasti menempatkan di tingkat kelurahan. Namun tingkat kelurahannya mana? Itu ruang publik umum. Artinya kalau di kelurahan itu kan tidak, ruang publik umumnya kan tidak harus sekolah. Kalau memang masyarakatnya menolak bisa digunakan, mungkin ada balai RW yang memiliki kapasitas yang mumpuni. Atau kemudian ruang publik yang lain, bahkan kalau perlu di lapangan yang kosong, kan bisa menggunakan tenda. Untuk di Mulyorejo sendiri ini juga menggunakan bekas gedung kelurahan setempat, tidak menggunakan sekolah, namun juga ternyata masih ditolak oleh warga karena warga masih takut gedung tersebut berada di dekat permukiman. Udara, mereka ditakutkan ada udara yang kurang baik sehingga bisa menularkan di samping-sampingnya. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Andri? Ini pinter-pinter bagaimana pemerintah dan masyarakat tentunya itu menjelaskan, menjelaskan lebih mudah difahami. Jadi begini, harus dijelaskan bahwa resiko nomor satu itu resiko. Lebih resiko mana tempat ruang isolasi seperti rumah sehat itu atau di rumah masing-masing. Tadi disebutkan oleh Pak Kusnan, itu lebih bahaya kalau kamarnya tidak mencukupi, itu bisa menulari anggota keluarga yang lain. Artinya klaster resikonya lebih tinggi mana? Klaster rumah tangga atau klaster kampung dengan klaster rumah sehat. Nah, itu kan harus dijelaskan. Yang kedua itu yang penting adalah menjelaskan ke masyarakat. Jika ada anggota keluarga yang kena, maksudnya yang terpapar, itu bagaimana memutus jarak tempuh dari rumah ke rumah sakit. Nah, berarti memang harus ada sosialisasi yang masif yang dilakukan oleh Pemkot kepada warga agar tidak salah paham begitu. Dan lebih kreatif dalam menyampaikannya. Baik, saya nanti akan lanjutkan di segmen ketiga bersama Pak Andri dan juga Pak Kusnan selaku relawan COVID-19 Surabaya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.